Kalau kamu ingin merubah hidup kamu, maka kamu harus bisa tahan repetisi. Ya, jadi menahan pengulangan yang ada di dalam hidup kamu. Ini berlaku di semua bidang. Di video ini saya akan spesifik ngomongin tentang ini. Pertama saya akan kasih contoh dulu ya. Dari saya pribadi, saya bikin video yang ngomong di depan kamera seperti ini. Itu sudah lebih dari 200 kali. Walaupun ini adalah episode ke-180-an, tapi saya sudah melakukannya lebih dari 200 kali. Yaitu mungkin setiap videonya 10 menit sampai dengan 20 menit. Kemudian dari sisi short video juga sama. Yang bentuknya dialog, ujung belakangnya ada hako gitu sih, itu saya sudah bikin lebih dari 200 kali. Dari yang awalnya saya nggak ngerti apa-apa, sampai dengan sekarang saya udah ngerti banyak hal dan bisa bikin bagus. Dan menurut saya ke depannya bisa dibikin lebih bagus lagi. Saya tinggal cari aja apa yang bisa diimprovisasi. Tapi intinya adalah saya sudah mengulang beratusan kali. Dan semua hal di dalam hidup menurut saya sama seperti itu. Apa yang ada di dalam isi kepala saya adalah hasil dari pengulangan yang saya lakukan secara rutin. Saya baca buku juga udah ratusan buku, saya nonton YouTube edukasi juga sudah puluhan atau mungkin ratusan YouTube edukasi yang saya tonton, ataupun yang lainnya. Jadi memang sudah akumulasi dari repetisi yang saya ulang-ulang terus. Sama juga dengan bisnis. Ini bisnis saya juga sudah melakukan lebih dari 6 kali ya. Sekarang saya bikin aplikasi namanya Growin sama Winkatsu. Ini juga sudah pengulangan berulang-ulang, bukan yang pertama kali. Makin lama makin tajam. Menurut saya, kalau kita bisa tahan repetisinya, itu kita akan bisa sampai di puncak di dalam apapun yang kita kerjakan. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya semua hal itu berawal dari repetisi. Ya, kalau misalnya kita sekolah, kita kan harus menghafal secara berulang sebelum kita mengerjakan ulangannya. Atau kita harus mengerti secara berulang sampai kita benar-benar paham, baru kita mengerjakan ulangannya. Ya pada saat kita bekerja juga sama, supaya kita bisa bagus dalam melakukan suatu pekerjaan, itu harus diulang-ulang terus. Misalnya seorang chef yang memasak suatu makanan, dia udah ulang 200 kali, lama-lama dia makin tajam. Ya intinya di pengulangan. Semuanya sama, itu adalah hasil dari repetisi. Orang-orang yang hebat di dalam bidangnya yang sampai mentok, apapun yang dikerjakan, itu adalah orang-orang yang tahan dengan repetisi. Dari sisi kemampuan misalnya, Ronaldo, dia sempat menjadi salah satu pemain bola terhebat di dunia. Dia pada saat awal pertama kali main bola, emangnya dia langsung jago? Enggak, dia juga nggak jago awalnya. Di saat dia pertama kali main bola, ada orang lain yang terhebat di dunia pasti. Tapi dia ulang-ulang, dia latihan terus, non-stop, improvisasi terus, lama-lama jadi yang paling hebat. Sama dengan konten kreator yang sekarang mungkin followernya ada yang puluhan juta ataupun ratusan juta, itu juga awalnya ketika bikin konten dia pasti nggak jago. Tapi dia tahan dengan repetisinya. Atau misalnya kamu ketemu seorang direktur perusahaan besar jago public speaking. Pertama kali dia public speaking, emangnya jago? Ya kamu juga nggak tahu kan, misalnya dia di sekolah pertama kali public speaking misalnya grogi gitu. Tapi dia ulang-ulang terus. Ya nggak mungkin dia sebagai direktur itu dia pertama kali public speaking, itu kemungkinannya sangat kecil. Pasti sudah diulang-ulang, lama-lama dia terbiasa, lama-lama jadi jago. Dalam hal kesehatan juga sama. Badan kita sehat itu karena kita menahan repetisi terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita makan. Jadi kalau misalnya kamu olahraga secara rutin, kamu ulang-ulang terus olahraganya, terus kamu makan makanan yang sehat, yang dimasukin ke dalam mulut kamu semua yang sehat, diulang-ulang terus, ya otomatis badan kamu akan sehat. Misalnya lagi ada orang yang badannya six pack, dia tiap hari fokus latihan, diulang-ulang terus sit up dan segala macamnya untuk bikin six pack. Ya lama-lama dia akan six pack. Nah inti utamanya adalah di pengulangannya, tahan terhadap repetisi. Bisnis juga sama ya, ini ada orang-orang yang bisnisnya itu bisa sangat besar sekali, bisa sangat baik sekali. Ya misalnya ada salah satu hotpot dari China, itu kan ada yang servisnya sangat bagus ya. Mungkin kamu juga tahu di sini. Itu dia udah puluhan tahun di dalam bisnisnya. Coba deh kamu benar-benar perhatiin deh. Orang-orang di sekitar kamu ya, ataupun orang tua yang kamu kenal gitu ya, dia seorang pebisnis yang bisnisnya itu baik sampai dengan sekarang. Coba kamu tanya, dia di dalam bisnisnya udah berapa lama? Rata-rata ya di bisnis utamanya biasanya udah puluhan tahun. Dia tahan dengan repetisinya. Diulang-ulang terus setiap tahun menjalankan bisnis yang sama di industri yang sama. Tapi dia improvisasi terus. Lama-lama dia menjadi yang terbaik.
Nah, sebelum saya lanjut ke bagian selanjutnya, sebagai selingan saya ingin info ke teman-teman, bagi yang ingin belajar bisnis ya, menambah pengetahuan tentang ilmu teknis bisnis, kalian bisa cek aplikasi Growin. Ini aplikasi yang saya bangun, isinya adalah semua ilmu teknis bisnis dari praktisi di berbagai bidang. Ada bootcamp dari nol di banyak bidang, legalitas, marketing, online shop, kuliner, sampai ekspor. Dan ini bisa konsultasi tertulis juga. Cek linknya di bawah ya, ini saya ada kasih link websitenya, ataupun kalian bisa download app-nya buat lihat-lihat dulu dalamnya sebelum kalian memutuskan untuk menjadi member. Nah, kita lanjut lagi. Jadi satu poin penting terkait dengan repetisi itu adalah repetisi itu harus disertai dengan improvisasi. Ya kan pernah ada orang bilang, kalau kita latih sesuatu 10.000 jam, maka kita akan menjadi yang terbaik di dunia. Nah, ini sebenarnya harus disebutkan lebih spesifik lagi. Kalau kita melatih sesuatu yang buruk, maka kita akan jago di sesuatu yang buruk. Ya misalnya, kamu ketemu orang yang dia ngomong public speaking-nya itu selalu iya tapi terus dia latihan terus kayak gitu. Dia akan jago dalam mengeluarkan Tapi kalau misalnya latihnya dengan cara yang benar, dia improvisasi terus setiap latihan, ya lama-lama dia jago dengan cara yang benar. Jadi kalau misalnya kamu melakukan suatu repetisi, pastikan di dalam repetisi itu selalu ada improvisasi. Ya improvisasinya kecil nggak masalah, yang penting setiap kali melakukan repetisi ada improvisasi. Kayak misalnya saya melakukan perekaman video seperti ini. Ini saya kadang juga lihat videonya saya sendiri, saya lihat kurangnya di mana. Misalnya saya suka ngomong gitu, saya suka ngomong jadi, ya itu saya berusaha untuk kurangi. Atau misalnya saya suka kadang kalau misalnya ngomong nggak gitu lihat kamera, kebanyakan kedip, itu saya selalu perhatikan supaya tambah lama tambah baik. Nah, kamu juga di semua yang kamu lakukan, kamu harus biasakan seperti ini. Nah, dalam melakukan repetisi itu tantangannya sebenarnya banyak sekali. Ya, yang pertama itu bisa dari sisi bosen ya, karena awal-awal aja biasanya kita itu api motivasinya terbakar-bakar. Ya misalnya pertama kali, oke, gua akan menjadi videografer yang paling hebat. Tiap hari gua akan bikin video nih, lama-lama jadi jago. Setelah 3 bulan, bosan. 5 bulan, bosan. Yang memang yang bisa mempertahankan itu adalah disiplin. Kita ingat aja pokoknya kalau kita repetisi terus, improvisasi terus, kita akan jadi yang paling jago. Dan kita harus tahan dengan bosannya, kita harus terus komitmen, dan kita harus disiplin. Ya ini memang suatu otot yang harus dilatih. Pasti setiap orang akan masuk di titik bosan, walaupun itu adalah passionnya. Misalnya kalian bilang, Pak saya passionnya adalah bikin konten, coba bikin konten 1000, bosan nggak? Ya orang-orang yang melakukan sesuatu sampai benar-benar serius, ya misalnya tadinya passionnya main game, terus main gamenya harus sampai ke ranah ikut turnamen dunia. Dia kan latihan terus tuh tiap hari, mungkin tiap hari latihan 15 jam. Itu sampai satu titik ya dia melihat itu bukan sebagai senang-senangan lagi, ya memang komitmen yang harus dia lakukan. Terus menerus, dia harus repetisi terus gitu. Dan memang kalau misalnya kita mau memulai sebuah repetisi ya, itu paling enak kalau sudah menjadi kebiasaan. Nah, yang paling susah itu adalah pada saat kita belum ada repetisinya, kita baru mau mulai. Misalnya pengen kurusin badan, tiap hari mau lari. Kita mau ulang-ulang nih repetisinya. Itu dari awal sampai lari, itu susah banget, itu yang paling berat. Ya, saya juga begitu. Kalau ada hal baru yang saya mau mulai ya, suatu repetisi baru, paling susah di sana. Yang penting kita sadar aja, memang paling susah di sana, kita harus dorong diri kita di sana. Ini kan saya pernah ajarin tekniknya ya, kita kalau misalnya mau melakukan sesuatu, kita buat sesuatu itu jadi mudah. Misalnya kalau lari 30 menit, larinya 10 detik aja. Terus kalau misalnya mau pakai sepatu, sepatunya taruh depan pintu. Ya kalau misalnya mau baca buku, bukunya sudah terbuka di atas meja. Jadi kita hilangi friksinya supaya menjadi lebih gampang sampai dia menjadi kebiasaan, kita naikin intensitasnya. Kemudian hal yang menjadi tantangan lagi dalam repetisi itu adalah menginginkan hasil yang cepat. Kalian harus membiasakan diri untuk tidak mendapatkan hasil yang instan. Karena anak muda zaman sekarang semuanya maunya instan. Contoh misalnya kamu lari. Misalnya hari ini lari 30 menit. Memangnya berat kamu langsung turun 1 kilo? Ya enggak gitu kan. Misalnya kamu sit up 200 kali. Memangnya langsung kelihatan six pack-nya? Enggak. Kelihatannya kapan? Ketika diulang-ulang terus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sama juga dengan kemampuan. Misalnya kamu memutuskan untuk melatih public speaking kamu, ngomong di depan banyak orang. Kamu latihan 3 kali. Memang setelah 3 kali ngomong di depan banyak orang langsung jadi jago? Bener-bener langsung kelas dunia? Enggak. Kamu harus ulang-ulang terus sampai bertahun-tahun kali, beratus-ratusan kali, sampai kamu benar-benar jadi jago, sampai kamu benar-benar terbiasa. Jadi harus tahu bahwa hasilnya itu pasti butuh proses.
Dan terkadang memang kita bisa merasa mentok ya, kalau misalnya kita nggak ada komunitasnya, teman-teman yang memang juga melakukan hal yang sama, itu kadang memang kita bisa merasa mentok. Tapi kalian harus paham bahwa mentok itu cuma ilusi di dalam kepala kita. Kita pasti ada sesuatu yang bisa diimprovisasi terus. Ya ibaratnya kayak misalnya Tiger Woods, ya pemain golf yang terhebat di dunia salah satunya. Dia kenapa masih pakai coach? Karena dia tahu ada hal-hal yang masih bisa dia latih. Yang dia sendiri nggak bisa lihat. Dia butuh orang yang hebat dalam golf untuk kasih tahu dia apa nih titik yang kurang di dia, yang masih bisa diperbaiki, walaupun dia adalah yang terhebat di dunia. Dan terakhir ya, sebagai penutup, kalian harus ingat bahwa repetisi itu lintas bidang. Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa repetisi di satu hal, maka ketika melakukan repetisi di hal yang lain, itu akan lebih mudah. Ya kalau misalnya kalian di sini mungkin belum pernah melakukan repetisi, nanti kalian akan merasakannya. Misalnya, kalian memutuskan untuk repetisi lari, setiap hari lari 30 menit. Setelah ratusan kali kalian lari dengan konsisten, ketika mau memulai hal yang lain, misalnya mau memulai bisnis, atau misalnya melatih suatu kemampuan di karir, harus menahan repetisi itu lagi, kalian akan terbiasa karena sudah pernah dilakukan di bidang yang lain. Nah ini adalah alasan dari kenapa universitas terbaik di dunia ya, salah satunya misalnya yang ada di Amerika, itu dia melihat orang-orang yang mentok di satu bidang itu, mereka mau banget untuk merekrut mereka, untuk diterima sebagai murid. Kenapa? Karena mereka percaya orang yang sudah mentok di satu bidang, itu sudah terbiasa dengan repetisi, terbiasa dengan disiplin, ya bertahun-tahun, melakukan sesuatu yang sama ratusan kali, ribuan kali, sampai jadi yang terbaik. Jadi ketika orang ini melakukan hal yang lain, dia bisa melakukan pendekatan yang sama. Dan memang di dalam semua bidang, kalau kita memang repetisi terus dan improvisasi terus, dan kita tahan dengan bosennya, ujungnya pasti kita mentok jadi yang terbaik di bidang itu. Jadi kalian ingat ya, kalau misalnya kalian ingin mengubah hidup kalian, kalian harus bisa tahan repetisi. Ingat, dicatat apa yang saya ngomongin di sini dan dieksekusi. Karena kalau misalnya cuma dicatat doang, gak ada yang berubah di dalam hidupnya kamu. Semoga berguna ya.